Media kainan imo iyo jiba itu musab imo iyo do teningan ini puyang te do utuk kepau cucung te konyo. Nama sudah kami beri yaitu Demong Samin. Nah, Demong Samin itu bukannya asal nama saja, bukan seperti itu. Demong Samin itu memang itu adalah nama leluhur kami di sini. Pedoman kepada keputusan MK nomor 35 tahun 2012 yang menyatakan bahwa hutan adat itu harus keluar dari hutan negara. Ya, kalau aktivitas masyarakat hukum adat yang ada di desa kami, Desa Mung 1 khususnya, itu petani. 90% itu petani. Baik petani berkebun, bersawah, berladang dan sebagainya. Itu 90% itu adalah petani. Nah, itulah makanya kami kemarin masalah tentang hutan adat ini, kebetulan udah berapa puluh tahun hutan adat kami ini kan dimasukkan ke hutan negara. Nah, kami coba untuk menggali supaya hutan adat ini dikembalikan kepada kami, masyarakat hukum adat, karena hutan adat itu adalah salah satu dari kehidupan masyarakat hukum adat. Nah, jadi waktu itu pemerintah Belanda beserta dengan Pak Wedana membuat batas antara hutan adat dengan hutan negara. Disertakan pula dengan kepala marganya. Kepala marga adalah sebuah wilayah adat yang ada di Kabupaten Lebong ini sebagai kumpulan dari kutai-kutai yang berada di desa itu. Nah, jadi marga kita sini namanya marga Suku Sembilan. Nah, oleh karena hutan ini adalah hutan marga atau hutan adat, sedangkan wilayah adatnya dihapuskan, nah rupanya pemerintah ini mendapat kesempatan untuk mengambil alih hutan adat itu. Maka pada tahun 1983, nah hutan adat ini berpindah fungsi menjadi hutan negara. Yang dulunya hak masyarakat adat, tempat mencari hidup, tempat berbagai kegiatan, keperluan dan sebagainya. Nah, mulai saat itu maka itu dilarang karena itu sudah menjadi hutan negara. Nah, mulai saat itulah maka terjadinya konflik. Saya kira mungkin seluruh Indonesia mulai konflik. Kalau kita sini mulai terjadinya konflik antara pemerintah dengan masyarakat hukum adat. Karena masyarakat hukum adat merasa itu adalah tindakan yang sangat merugikan masyarakat hukum adat. Nah, kalau kita masalah dulu, saya sendiri itu mengalami hal itu. Pengejaran-pengejaran dari pihak tertentu. Khususnya kehutanan waktu itu kan. Kami membuka lahan untuk membuat kebun. Itu dikejar, ditangkap, dibakar pondoknya, bahkan sampai ada di penjara waktu itu kan. Nah, dengan pengalaman itulah kami mencoba hak kami itu tolonglah dikembalikan. Menetapkan bahwa hutan negara kita di sini adalah Taman Nasional Kerinci Sebelah. Dan langsung juga dipasang batasnya dengan kode TM. Sekarang masih ada. Jauh lebih di bawah lagi tempat, sehingga hutan adat itu terampas habis. Nah, kemudian diperkuatkan lagi dengan peraturan Menteri Perkebunan yang menetapkan bahwa TNKS itu adalah merupakan kawasan konservasi. Nah, jadi artinya kita masyarakat hukum adat ini tidak bisa lagi mengakses hutan itu, sama sekali tidak bisa. Perlu kami jelaskan bahwa selama ini kami menggarap hutan itu terkendala karena berlawanan dengan hukum,
karena itu adalah kawasan TNKS. Oleh sebab itu maka kami berusaha mengajak para pemuda-pemuda di daerah kami yang bersentuhan dengan daerah TNKS ini untuk menggarap areal persawahan untuk dijadikan sebagai penghasilan ekonomi, karena kami tidak berani untuk menggarap hutan TNKS tersebut. Warga itu memang tidak dapat dipisahkan dari hutan adat itu. Walaupun bagaimanapun, warga tetap memasuki hutan adat itu. Karena tidak pacak dipisahkan, hutan adat itu merupakan bagian dari kehidupan masyarakat hukum adat di sini. Karena di hutan adat itu kan bukan hanya sekadar untuk membuka lahan itu sebagai untuk lahan pertanian, berkebun. Itu kan hutan adat itu kan banyak penghasilan yang ada di hutan adat. Seperti ada buah-buahan, seperti ada damar, seperti ada rotan, seperti ada manau dan segala macam, kan? Itu kan banyak kepentingan masyarakat hukum adat untuk mengambil hasil-hasil seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar untuk membalakan hutan itu dibuka dan digundulkan, bukan seperti itu dasarnya kami ini. Karena kami juga mempunyai adat istiadat kami di sini, dalam aturan itu ada, tidak boleh. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Ada kriteria-kriterianya, yaitu yang boleh dibuka sebagai lahan pertanian, ada juga yang tidak dibolehkan di dalam hukum adat kami untuk membuka itu sebagai lahan pertanian. Dalam bahasa adatnya Tebo, artinya puncak-puncak gunung. Nah, tapi kalau Imo, nah itu secara umum itu hutan-hutan yang ditumbuhi oleh tanam kayu-kayu liar itu, nah itu adalah Imo katanya. Ada namanya Sakea. Nah, Sakea itu adalah hutan yang sudah dibuka, kemudian ditinggalkan. Nah, itu namanya Sakea. Kira-kira dalam bahasa Indonesianya blokar gitu. Dalam bahasa adat kita di sini Sakea. Nah, Sakea ini terbagi lagi. Sakea apa tuh? Uai, ada juga Sakea Bujang. Nah, kemudian ada juga Jamai. Yang nama Jamai ini, tanah itu telah ditanam oleh padi, kemudian ditinggalkan. Tapi baru ditinggalkan. Nah, itu namanya Jamai. Nah, begitu perbedaannya di dalam adat Rejang mengenai masalah tanah ini, masalah Imo atau hutan ini. Dia burung terbang, jiba itu gemak burungnya. Do cintaan Tuhan kulo, burung terbang ngalau moi embun. Kalau kita mau membuka lahan, itu pasti kita ritualkan dulu seperti itu. Kita ritualkan dulu apakah diizin di situ penunggu-penunggu hutan kita buka lahan itu, apakah tidak. Itu ada ritualnya itu, dari ritual dulu itu. Kami bisa jamin itu tidak terbabat habis. Ya kami bisa ngaturnya, ngebun boleh, tapi harus di tempat yang bisa kita kebuni. Yang tidak bisa dikebuni mungkin nanti kami dipetakan gitu kan, ada tanah-tanah yang tidak boleh dibuka seperti daerah aliran sungai, seperti tanah yang yang itu terjal gitu kan, supaya jangan dibuka, di ulu-ulu sungai supaya jangan buka. Dia mengalir utuh meresi itu, doa bapamu itu nak denyo, doa babio mengalir. Bisa dikembalikan ke masyarakat nanti. Nah, kami ingin masyarakat bisa beraktivitas sana, tapi hutan itu tetap lestari, tetap menghijau sampai kapanpun.